Namanya Yahya bin Ma'in, ia seorang tokoh hadits yang berilmu luas dalam bidang hadits. Tokoh yang empat itu adalah Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini dan Abu Bakar bin Syaibah. Yahya bin Ma'in belajar hadits dari Ibn Mubarak, Ibnu Juraij, Ibn Madini, Ibnu Uyainah, Waqi, dan lainnya. Semua ulama hadits mengakui ketinggian ilmu beliau dalam bidang hadits, istimewa dalam bidang jarah dan ta'dil. Ia sangat bersungguh-sungguh dalam meneliti para perawi hadits. Ibnu Madini berkata, belum pernah saya melihat di antara para ulama, orang seperti Yahya, sedangkan Al-Hakim menggolongkan beliau ini ke dalam fuhaka muhadisin. Ia wafat di Madinah pada tahun 223 dan dimakamkan di Baqi. Ayahnya seorang penulis yang handal. Namun, beliau jauh lebih hebat dari ayahnya karena dengan tangannya beliau pernah menulis 1 juta hadis. Itu pun tidak hanya tersalut dari tulisan hadis yang sudah ada, tetapi masih memburu hadis daripada para ulama di seluruh negeri Islam, lalu beliau mencatatkannya. Usaha ini tentu memerlukan kos yang sangat banyak. Dari mana beliau mendapatkannya? Beliau mendapatkan warisan yang banyak dari ayahnya, yaitu sebanyak 1.050.000 dirham. Semua uang itu kemudian dihabiskan untuk mencari ilmu, bukan untuk makanan ringan atau membeli mainan seperti anak-anak pada umumnya. Beliau memburu ilmu kemana saja sejak kecil. Beliau menulis hadis dan menghafalkannya. Kekuatan hafalannya luar biasa dan itu diakui oleh teman-temannya. Jika ada yang membacakan hadis kepadanya, beliau langsung mampu menghafalnya tanpa harus diulangi. Beliau memiliki guru yang banyak dari pelbagai wilayah Islam. Sebahagian daripada gurunya adalah Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Waqi Abdurrahman bin Mahdi, dan banyak ulama lainnya dari negeri Irak, Hijaz, Al-Jazirah, Syam, dan Mesir. Selain cerdas, beliau sangat tekun dan rajin belajar hadis. Beliau selalu dalam keadaan sibuk dengan ilmu ketika bertemu dengan siapa saja. Itu pun sambil menjaga wudhu. Jika terbatal, beliau segera berwudhu kembali. Akhirnya beliau menjadi ulama hadis yang sangat handal. Beliau adalah orang yang paling banyak menulis hadis di zamannya. Beliau juga paling faham tentang hadis melebihi ulama hadis lain pada masa tersebut. Beliau menjadi salah seorang guru kepada Imam Bukhari, juga kepada ramai pakar hadis yang lain. Beliau juga merupakan imam yang paling senior di antara ulama seangkatannya, seperti Imam Ali Al-Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawayh dan Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Di antara murid seniornya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, Ibrahim bin Abdillah Al-Junaid, Ahmad bin Ali Al-Marwazi, Ibrahim bin Yakub Al-Juzayani dan lainnya. Di antara karya tulisannya yang terkenal ialah At-Tarikh wa Al-Ilal dan Ma Petik Terbalik Rifa Ar-Rijal. Beliau mengatakan, aku telah menulis dengan tanganku sebanyak 1 juta hadis. Beliau wafat pada Zulhijjah 233 di Madinah, ketika sedang melaksanakan ibadah haji dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Terdapat kata-kata Yahya bin Ma'in yang layak kita ingati, terkait dengan keimanan terhadap Al-Quranul Karim. Beliau berkata, Al-Quranu kalamullahi ta'ala, wa laisa bimakhluqin. Al-Quran itu adalah kalam Allah Ta'ala, bukan makhluk. Pengakuan daripada para ulama lain terhadap beliau diantaranya. An-Nasai mengatakan, Abu Zakaria berstatus sikah dan amanah, serta termasuk salah seorang yang pakar dalam hadis. Ali bin Al-Madini mengatakan, saya tidak pernah melihat, sejak zaman Adam, ada orang yang menulis hadis yang lebih bagus daripada tulisan Yahya bin Ma'in. Yahya Al-Qattan mengatakan,
belum pernah ada orang yang mendatangi kami, seperti dua orang ini, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad mengatakan, Yahya bin Ma'in adalah orang yang paling memahami tentang ilmu rijal, analisis kritis terhadap para perawi hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut dia dengan Imam al-Jarh wa at-Ta'dil, pemimpin dalam masalah jarh wa ta'dil terbalik dil ilmu yang membahas di dalamnya penilaian baik dan buruk cacat dari seorang pengkritik terhadap perawi hadis. Imam Az-Zahabi menyebutnya dengan Sayyid al-Hufaz, pemimpin para pakar hadis. Setelah menyebutkan biografi singkat tentang Ibnu Ma'in, Imam Az-Zahabi mengatakan, Yahya terlalu terkenal untuk saya bahas tentang keutamaannya. Beliau diberi gelar Malik al-Hufaz, rajanya para penghafal hadis, dan Syaikh al-Muhadisin, gurunya para ahli hadis. Beliau lahir pada tahun 158 Hijriah dan tumbuh besar di Baghdad. Yahya bin Ma'in telah serius menuntut dan mencatat hadis sejak masih berusia 20 tahun. Beliau mendapat 1000 dirham dari ayah beliau, namun seluruhnya beliau habiskan dalam usaha pencarian hadis, bahkan sampai sandal saja beliau tidak punya. Yahya bin Ma'in pernah mendengar hadis dari beberapa nama besar seperti Ibn al-Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Waqi bin al-Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi dan lain-lain. Adapun beberapa nama besar yang pernah mendengar hadis dari beliau adalah Ahmad ibn Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Abu Hatim al-Razi, Utsman bin Said al-Darimi, Abu Ya'la al-Mushili dan lain-lain. Ali bin al-Madini pernah berkata bahwa ilmu hadis pada masa itu seluruhnya berporos pada seorang Yahya bin Ma'in. Muhammad ibn Nasir al-Marwazi menyebutkan bahwa Yahya bin Ma'in mengakui selama hidup beliau pernah menulis ribuan hadis dengan tangannya. Menurut Al-Zahabi ini menunjukkan bahwa Yahya bin Ma'in seringkali menulis satu hadis yang sama berulang-ulang. Dalam tempat yang lain Yahya bin Ma'in mengajarkan bahwa syarat agar sebuah hadis terhafal kuat dalam ingatan adalah dengan menulisnya sebanyak 50 kali. Kedalaman pengetahuan hadis seorang Yahya bin Ma'in telah diakui oleh banyak ulama. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menggambarkan seandainya sebuah hadis tidak dikenal oleh seorang Yahya bin Ma'in maka patut diragukan apakah ia benar hadis atau bukan. Yahya bin Ma'in adalah sosok yang sangat teliti, sesuai dengan dunia keilmuan hadis yang memang sangat menuntut ketelitian. Wallahu a'lam bishawab.